Raisa, penyanyi papan atas Indonesia yang dikenal dengan suaranya yang merdu. Namun siapa sangka bahwa di balik parasnya yang cantik dan suaranya yang merdu, Raisa juga memiliki kisah mistis. Cerita mistis ini terjadi saat Raisa melakukan tur di luar kota pada tahun 2012 lalu. Dan dia membagikannya kembali melalui akun Twitter pribadinya pada tahun 2020 yang lalu. Sebenarnya cerita ini sudah lama viral. Namun buat kalian yang belum tahu tentang kisah horor yang dialami Raisa ini, maka izinkan saya untuk menceritakannya kembali. Ini satu-satunya cerita horor yang aku dan tim alami selama 10 tahun on the road. Long story short, aku sampai di kota itu pagi-pagi. Dari bandara kita semua cari makan pagi tanpa ada firasat apa-apa tuh pagi itu. Di perjalanan aku mikirin mau pergi kulineran kemana aja di kota itu. Karena nyoba kulineran khas di suatu daerah menurutku merupakan kewajiban. Perjalanan ke hotel agak lama karena jarak bandara hotel cukup jauh. Jadi aku berpikiran untuk nyempetin kulineran dulu. Selang beberapa lama, niat kulineranku tiba-tiba hilang dan berganti menjadi hawa dingin. Mungkin saat itu AC mobilnya terlalu dingin, atau emang karena masih pagi emang dingin aja kotanya. Sesampainya di hotel, tampak depan hotelnya emang cukup kuno. Agak takut sih awalnya. Cuma aku coba positif thinking aja. Antara mata masih sepet, apa emang kenyataannya juga sepet? Bener aja, setelah masuk kita pun disuguhkan dengan nuansa interior jadul. Tapi bukan nuansa klasik, pokoknya begitu deh. Padahal letaknya di tengah kota. Sambil nunggu check-in, aku duduk di lobi bareng rombongan band. Di situ padahal rame. Cuma aku ngerasa sepinya menusuk gitu. Lebay ya, tapi serius. Aku coba ngalihin pikiran dengan bayangin lagi di panggung dan hal-hal positif lainnya. Tapi hawa dingin yang aku rasain di mobil tiba-tiba kerasa lagi. Kayak, tahu kan kalau gak nyaman tuh gimana rasanya? Akhirnya aku coba ngalihin dengan cara lain. Aku lihat-lihat sekeliling lobi gitu deh. Entah mataku kayak iseng aja mandangi beberapa objek di situ. Kalian pernah ngerasain gak? Kayak ada sesuatu yang kalian gak bisa jelasin. Menarik mata atau badan kalian untuk mendekat. Jujur, aku gak bisa jelasin itu kenapa. Tapi pasti pernah kan ngalamin itu. Gak sadar aku malah bengong sampai ditegur sama Ed Novensi dan Ed Wircuy buat dikasih kunci ke kamar masing-masing. Kebetulan banget aku dapat kamar yang seberangan sama Ed Adri Boim dan Ed MS Teviano. Buat memudahkan koordinasi, biasanya kamar kita semua berdekatan gitu. Tapi sebelum masuk ke kamar, aku harus lewat lift, terus lewatin lorong panjang yang lumayan sepi. Semakin aku jalan menuju kamar di lorong itu, entah rasanya semakin sepi. Apalagi lampunya yang gak begitu terang. Pemilihan karpet dan warna catnya juga menurut aku udah berasa serem aja gitu. Satu persatu rombongan udah masuk ke kamarnya masing-masing. Kebetulan aku, Marco dan Boim dapat kamar yang rada ujung. Jadi sisa kita bertiga doang deh di lorong. Hawa dingin yang aku rasain di lobi dateng lagi dong. Jujur sih kali ini suasananya bikin perasaanku tambah gak karuan. Aku coba nengok ke belakang untuk lihat apa ada tamu lain atau cuma kita aja di lorong itu. Tapi emang cuma sisa kita bertiga aja. Yang lain udah pada masuk kamarnya juga. Aku sih sebenarnya gak pernah ngerasain masalah sama hotel-hotel yang aku datangin dan inepin. Menurut aku semua enak-enak aja kok.
Even sampai sekarang setelah kejadian ini. Sampai kamar, aku langsung istirahat sambil ngumpulin tenaga buat perform. Cuma karena kepikiran hal tadi, aku bilang ke Boim dan Marco buat pintu kamarnya gak ditutup rapet-rapet, biar kalau ada apa-apa mereka cepet nolongin. Rasanya rada susah buat merem, tapi aku coba paksa dan alihin pikiran ke hal positif lagi. Akhirnya bisa tuh tidur. Tapi karena kecapean, aku bangun agak sore, menuju jam siap-siap. Sempet main-main HP, cek grup anak-anak, kayaknya mereka oke-oke aja, gak ada yang ngerasain hal yang aneh. Aku pun ngecek ke seberang, ada player band lagi main di kamar Marco dan Boim. Lanjut, padahal cuma di seberang, deket banget. Cuma aku gugup aja, kayak ngerasa mereka jauh gitu. Beneran ini baru pertama kali ngerasa was-was tinggal di hotel. Aku pun nyoba nenangin diri sambil duduk di kasur. Keinginan buat lihat-lihat sekeliling malah muncul lagi. Aku coba nahan, kali ini pandanganku tertuju ke kamar mandi. Karena emang udah harus siap-siap juga. Sempet kayak diam sebentar di kamar mandi, tapi aku berusaha untuk bergerak ke arah wastafel. Nyalain keran air supaya suasana gak hening-hening amat. Aku coba buat cuci muka biar sadar. Tapi rasanya mau lari dari sana. Selesai cuci muka mulai deh tenang. Sampai tiba-tiba hawa dingin tadi datang lagi. Terasa kuat datang dari arah bawah lantai. Pengen banget berteriak. Tapi aku coba mikir kalau ini cuma perasaan aku aja. Sampai tiba-tiba aku ngerasa kakiku ditiup dari arah lantai. Otomatis aku teriak. Selang beberapa detik ngecek ke arah bawah, apakah ada ventilasi udara di sana, Ferguson? Padahal selalu mikir kalau nonton horor, kenapa pemeran protagonisnya kalau diganggu pasti ngecek gangguannya, bukannya malah kabur. Ternyata emang rebek aja ya. Teriakan aku tadi kedengaran ke seberang. Semua yang di kamar seberang datang, termasuk Wira, personal manager, yang kamarnya lumayan jauh aja bisa dengar. Terus aku langsung ngungsi deh ke kamar Boim dan Marco. Jujur aja, aku udah gak berani balik kamar sendirian. Wira dan Boim memutuskan buat mengungsikan aku ke hotel lain. Kenapa mesti pindah? Biar bisa lebih tenang dan bisa lanjutin istirahat. Karena seharian abis itu aku masih ada show lain. Ternyata abis aku pindah, aku dengar mereka yang tersisa semua ngungsi kamarnya gabung-gabung. Ups. Ternyata cowok-cowok juga pada takut. Apalagi geng produksi yang katanya kamarnya paling ujung deket tangga, mereka jadi pindah gabung rame-rame sekamar. Jadi inti horornya, lagi di kamar mandi cuci muka, ada yang niup kaki aku dari bawah wastafel. Serem kan? Kebayang gak? Ada yang niup dari wastafelnya, pas dicek gak ada apa-apa. Ya udah, ceritanya itu aja sih. Habis itu gak pernah lagi ada kejadian aneh-aneh. Gak perlu spesifik ya sebutin kotanya ya. Biar kalian tebak-tebak sendiri aja. Cluenya ini tuh ceritanya di salah satu kota di Sumatera. Jadi thank you buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye bye.